bagaimana cara kita agar mudah dan cepat dalam mencari sifat bayangan? Untuk menentukan sifat bayangan dan letak bayangan pada cermin cekung dengan cepat, maka kita harus menghafalkan pembagian ruang pada cermin cekung. Nah, pada pembagiannya seperti ini ya. Cermin cekung dibagi menjadi 4 bagian. Ruang 1 di antara cermin dan sampai titik fokus. Kemudian ruang 2 antara titik fokus sampai pusat kelengkungan cermin atau P. Kemudian ruang 3 itu dari pusat kelengkungan cermin ke atas atau ke kiri. Ya. Kemudian yang di belakang cermin adalah ruang 4. Harus dihafalkan. Di depan cermin sampai titik fokus ruang 1, antara fokus sampai pusat kelengkungan cermin ruang 2, sebelah kirinya pusat kelengkungan cermin adalah ruang 3. Dan di belakang cermin adalah ruang 4. Kemudian sifat bayangannya. Kalau bayangannya di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3, maka bayangannya pasti nyata dan terbalik. Kalau di depan cermin, bayangannya pasti nyata dan pasangannya terbalik. Ini merupakan suatu pasangan, jadi sudah tidak bisa dirubah. Sudah merupakan kaidah. Nyata dan tegak itu tidak mungkin. Ya. Nyata harus pasangannya terbalik. Kemudian kalau bayangannya di ruang 4, pasti maya. Ya, maya pasangannya tegak. Cara mengingatnya, maya, luna, maya. Luna, maya itu tegak. Jadi harus diingat-ingat ya. Ini merupakan satu pasangan. Kemudian gimana cara menentukan bayangan kalau diketahui letak bendanya? Nah, kita pakai rumus yang di atas ya, yang ditandai ini. Rumusnya adalah jumlah ruang benda ditambah ruang bayangan itu harus sama dengan 5 ya. Jadi ruang benda ditambah ruang bayangan harus sama dengan 5. Contoh, misalkan bendanya ada di ruang 1 seperti ini ya. Saya gambarkan pakai warna hitam ya, benda. Sehingga ruang bendanya kita tulis 1 ya. Ruang benda ditambah ruang bayangan harus sama dengan 5. 1 ditambah berapa? Sama dengan 5. Maka 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Bayangannya pasti di sini ya. Pasti tegak karena pasangannya maya. Nah, ini bayangannya. Jadi gitu ya. Kalau benda di ruang 1, pasti bayangannya di ruang 4. Kalau bayangannya di ruang 4 pasti sifatnya maya dan tegak. Begitu ya anak-anakku. Jadi kalau benda di ruang 1 pasti bayangan di ruang 4. Kalau di ruang 4 sifat bayangannya pasti maya dan tegak. Jadi paham ya? Kalau menentukan bayangannya adalah 5 dikurangi letak ruang bayangannya. Dicentang gitu ya. Selanjutnya adalah bagaimana caranya menentukan sifat bayangannya diperbesar atau diperkecil. Jadi menggunakan ini. Kalau ruang bayangannya itu lebih besar dari ruang benda, maka bayangannya diperbesar. Ya. Diingat-ingat saja ya anak-anak. Jadi ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, diperbesar. Kalau ruang bayangannya lebih kecil, kurang dari ruang benda, maka bayangannya diperkecil. Misal bayangannya di ruang 1, kalau pakai rumus ini hasilnya kan 4. Jadi, maka kalau ruang bayangannya 4 lebih besar daripada ruang benda yaitu 1, maka 4 lebih besar dari 1, maka sifat bayangannya diperdekat. Kalau dikumpulkan, kalau ada benda di ruang 1, pasti bayangannya di ruang 4 sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Itu ya anak-anak. Kemudian satu lagi contoh, kita pakai warna yang merah. Misalkan ada benda di ruang 3. Bendanya di ruang 3 berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 2.
pasti bayangannya ada di ruang 2. Di ruang 2 ya bayangannya ya. Ini benda, ini bayangan. Bayangan lebih kecil dari benda, ruang benda 2 lebih kecil dari 3. Jadi sifat bayangannya nyata, terbalik tapi diperkecil ya. Nyata, terbalik, diperkecil. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara mudah dan lebih cepat dalam menentukan sifat bayangan pada cermin cekung. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.